Pernah kepikiran nggak kenapa sih kita bisa menemukan semacam kemuliaan di balik penderitaan? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah argumen menarik dari sebuah khotbah yang nunjukin cara nemuin makna di tengah kesulitan. Caranya unik, karena ini menghubungkan ide-ide besar dengan pengalaman kita sehari-hari. Oke, kita mulai dari sini ya. Semua argumennya itu berawal dari satu pertanyaan pembuka yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya dalam banget. Jadi gini, pembicaranya langsung nunjukin satu paradoks yang aneh banget. Kita kan suka nyari rasa pahit dari kopi, bahkan kita nikmatin. Tapi secara naluriah, kita pasti lari dari rasa pahitnya penderitaan. Pertanyaannya, kenapa perlakuan kita kedua rasa pahit ini bisa beda banget ya? Nah, analogi kopi ini jadi kunci pembukanya. Yuk kita lihat gimana paradoks simpel ini membuka jalan untuk memahami argumen yang jauh lebih dalam tentang rasa sakit dan apa tujuannya. Untuk nunjukin betapa dalamnya penderitaan itu, khotbah ini ngasih contoh yang, wow, cukup ekstrim. Ada kondisi medis langka namanya hematidrosis yang diyakini pernah dialami oleh Yesus. Ini nunjukin kalau penderitaan itu bukan cuma satu momen, tapi sebuah proses panjang yang menyiksa, dan ini mengubah cara kita memandang rasa sakit itu sendiri. Oke, selanjutnya argumennya melebar nih, dari penderitaan individu ke skala yang lebih besar, skala global. Khutbah ini ngenalin konsep yang namanya efek domino, buat nunjukin kalau penderitaan kita itu seringkali nyambung sama peristiwa yang terjadi jauh banget dari kita. Menurut khotbah itu, keputusan ekonomi tingkat tinggi di satu negara bisa memicu rentetan efek negatif yang dampaknya kerasa sampai ke komunitas-komunitas kecil di belahan dunia lain. Nah, disinilah ide besar tadi jadi nyata banget. Efek domino ini digambarin pakai contoh-contoh spesifik dari Bangka Belitung. Mulai dari pabrik yang tutup, anggaran ATK dipotong gila-gilaan. Ini nunjukin gimana kebijakan global itu ngasih dampak langsung ke kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Dan dampaknya bisa diukur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, tingkat kemiskinan di Bangka Belitung ngelewatin angka 5%. Angka ini mengubah penderitaan dari sekedar cerita jadi fakta statistik yang nggak bisa dibantah. Setelah kita tahu skala masalahnya, khutbah ini nggak berhenti di situ. Justru sekarang kita masuk ke bagian solusinya, yang dimulai dengan langkah paling penting, yaitu membingkai ulang cara kita memandang rasa sakit. Ini dia pergeseran cara pandang yang paling fundamental. Penderitaan itu bukan akhir dari segalanya, tapi sebuah proses transformasi. Kayak ulat jadi kupu-kupu, gitu. Rasa sakit itu alat untuk perubahan, bukan tanda kalau kita ditinggalkan. Terus pembicaranya pakai analogi yang kuat banget ini, buat ngejelasin kalau pola pikir kita itu adalah medan pertempuran utamanya. Apa yang kita serap setiap hari, itulah yang akan membentuk realitas kita. Bahkan, khotbah ini ngasih klaim yang wah berani banget. 95% dari apa yang kita pikirin dan kita afirmasiin terus-menerus, itu bakal jadi kenyataan kita. Artinya, pikiran kita, mau itu positif atau negatif, punya kekuatan yang luar biasa buat ngebentuk hidup kita. Coba deh pikirin apa yang kamu afirmasiin setiap hari. Oke, dari teori, sekarang kita pindah ke hal-hal yang lebih praktis. Khotbah ini nawarin semacam panduan langkah demi langkah buat ngehadepin kesulitan. Bukan sebagai korban, tapi sebagai peserta yang aktif. Ini adalah prinsip-prinsip intinya. Fokusnya ada di harapan, kebergantungan, dan kemauan untuk belajar. Ini yang mengubah kita dari korban pasif menjadi pemain aktif dalam perjalanan hidup kita sendiri. Salah satu alat paling praktis yang ditawarin adalah formula 3F ini, buat ngelepasin dendam yang sering jadi akar penderitaan kita. Pertama, forgive atau maafkan, kedua, forget atau lupakan, dan yang paling penting, forward, maju terus. Nah, sebagai penutup, khotbah ini pakai satu metafora visual yang benar-benar kuat untuk mengubah total cara kita mandang tantangan yang lagi kita hadapin sekarang. Coba bayangin deh, masalah terbesar kamu saat ini itu ibarat sebuah gunung yang tinggi banget di depan kamu. Kelihatannya mustahil banget kan buat didaki? Tapi, kemudian coba ingat-ingat lagi, gunung yang udah kamu daki tahun lalu. Kamu berhasil kan ngelewatinnya? Padahal waktu itu rasanya sama mustahilnya kayak yang kamu hadapin sekarang. Poinnya adalah, kita itu sering lupa sama gunung-gunung yang udah berhasil kita taklukin di masa lalu. Dan seringkali gunung-gunung itu bahkan lebih besar. Ini nunjukin pola ketahanan yang sebenarnya udah kita punya. Kita lebih kuat dari yang kita kira.
Jadi kalau kita lihat lagi dari perspektif ini, gunung yang ada di depan kita sekarang kelihatannya jadi jauh lebih kecil kan? Perjuangan kita jadi punya konteks baru yang lebih bisa dikelola. Emang benar, perspektif adalah segalanya. Dan seluruh argumen ini pada akhirnya bermuara pada satu pesan inti. Penderitaan saat ini itu sifatnya sementara dan nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama kemuliaan yang bakal datang. Ini ninggalin kita sama sebuah pertanyaan penting buat direnungkan. Gimana kalau nilai dari perjuangan kita itu nggak diukur dari rasa sakitnya, tapi justru dari kekuatan yang lahir dari situ?